Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati, kami sayangi anak-anakku kelas 5 yang berbahagia. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa belajar virtual lagi ya. Jadi setelah 2 kali pertemuan kita tatap muka, namun pada pagi hari ini kita kembali lagi belajar secara virtual. Ya, walaupun dengan keterbatasan, dengan kekurangan, ya tetap kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak kelas 5. Saya ambil bab 2, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi nanti bisa dilihat di imteranya masing-masing. Silahkan dibuka pelajaran kelas 5 semester 1 bab 2 mata pelajaran akidah akhlak. Itu ada mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah dengan harapan semoga apa nanti yang kita dapat, yang kita peroleh, dapat bermanfaat, dapat membawa hikmah bagi kita, baik itu pada hari ini atau besok ketika kita sudah dewasa. Ila hadziniyah wala syafa'ati Rasulillah wa ala mana salafus salih wa ala mana muassis hadhil madrasah al-fatihah. Oke, kita akan belajar materi kita pada pagi hari ini adalah Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang setiap kita akan belajar itu pasti kita baca. Kita hafalkan. Sudah banyak yang hafal. Nah, namun selain dihafal, ternyata Asmaul Husna itu juga ada maknanya, ada hikmahnya, ada nilai-nilai yang dapat kita petik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, apa ini nanti yang akan kita pelajari, yaitu pertama, Asmaul Husna Al-Qawi. Dan yang kedua itu Al-Qayyum. Nah, jadi cukup 2 ini saja nanti yang akan kita pelajari. Namun sebelum beranjak ke Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum, tentunya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari Asmaul Husna. Apa kira-kira pengertian dari Asmaul Husna? Semuanya pasti sudah tahu karena di kelas 3, di kelas 4 itu kan sudah ada. Itu Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Makanya disebut sebagai Asmaul Husna. Jadi nama-nama Allah, nama-nama sifat Allah yang baik. Nah, Asmaul Husna itu adalah sifat nama-nama sifat Allah yang kalau dipreteli itu dipecah-pecah. Asmaul Husna itu asma
husna. Jadi ada dari kata asmaul husna, asmaul atau dari kata dasar asma yang berarti nama. Dan husna itu berarti baik atau indah. Nah, jadi asmaul husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang indah. Sebagaimana terdapat dalam surat At-Toha ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Nah, dialah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Jadi punya nama-nama yang baik. Ini pengertian dari asmaul husna. Oke, kita masuk ke al-qawiyyu. Nah, semuanya kan pasti sudah hafal. Al-qawiyyu itu artinya adalah maha perkasa. Allah maha perkasa. Sampai kalau mengetahui kata perkasa, nah ini kan pasti identik dengan sesuatu yang kuat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jagoan. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau yang suka nonton-nonton film, nah itu ya, apa namanya, superhero. Nah, itu kan pasti kuat-kuat, perkasa, ada Superman, ada macam-macam. Nah, tapi kita tidak sedang membahas itu, kita membahas Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu yang dimiliki oleh sifat atau nama dari Allah. Nah, kalau dalam bacaan itu kan ada seorang raksasa namanya Jalut. Jalut itu hidup di zaman Nabi Daud. Dia itu seorang yang ya raksasa yang sangat kuat pada saat itu. Tidak ada yang bisa menandingi. Jagoan. Nah, tapi sesakti-saktinya Jalut, Raja Jalut, raksasa, itu ternyata masih kalah dengan kekuasaan Allah melalui Nabi Daud. Ini bisa dibaca ceritanya, saya nggak usah membacakan ceritanya. Nah, segala kekuatan yang ada di dunia ini itu semuanya berasal dari Allah. Logika berpikir kita, kalau misalnya Raja Jalut, kejauhan ya Raja Jalut, misalkan seandainya Superman itu ada, tapi itu kan cuma tokoh hayalan dengan kesaktian yang sangat luar biasa. Itu baru Superman-nya, belum yang menciptakannya. Pasti jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa. Nah, jadi Allah memiliki kekuatan yang paling sempurna. Jadi kekuatan Allah, keperkasaan Allah itu tidak ada titik lemahnya, tidak ada kekurangannya. Gitu. Beda dengan kekuatan yang dimiliki oleh makhluknya, pasti ada kelemahan. Sesakti-saktinya orang yang paling sakti di dunia, itu pasti masih perkasa Allah. Amerika Pak, jagoan Amerika, bisa menguasai dunia. Ya, nyatanya sekarang kondisi Amerika juga kalah dengan Eropa. Ya, itu negara-negara adidaya yang katanya bisa menguasai dunia. Dan seterusnya. Ternyata kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara yang dikdaya itu lambat laun toh juga akan mengalami keruntuhan, akan mengalami ya kehancuran karena
Tapi kekuatan Allah yang Maha Perkasa itu abadi dan tidak terkalahkan. Itu sifat Allah Al-Qawiyyu, Maha Perkasa. Langit misalnya, tempat kita, bumi, gunung, laut. Luas Pak laut Pak, perkasa. Nggak bisa menghancurkan laut, dibom ya, karena luas. Nah itu kan makhluk. Tapi kalau Allah, ya sangat mudah untuk menghancurkannya. Nah, karena apa? Karena Allah mempunyai sifat Maha Perkasa. Itulah makna dasar dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Allah Maha Perkasa. Nah, nilai yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu itu adalah menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Kita manusia itu bisa berjalan, bisa beraktivitas, bisa belajar. Itu kan karena kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, karena itu adalah pemberian Allah, maka harus dilaksanakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Apa Pak yang diridhoi oleh Allah? Ya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, termasuk belajar. Kalau diberi tugas gurunya, itu dilaksanakan. Nah, itu adalah bagian dari kita meneladani Asmaul Husna. Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghancurkan kesesatan dan kemaksiatan di dunia. Misalkan ada kemungkaran. Itu kita gunakan untuk melawan. Kemudian hikmah. Apa sih hikmah setelah kita mengetahui nilai-nilai dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, yaitu memperkuat iman dan takwa, memperkuat keimanan kita, percaya kita kepada Allah bahwa seluruh yang maha perkasa, yang tak tertandingi, itu hanyalah Allah. Oke, itu salah satu hikmah. Jadi Allah maha perkasa itu tidak ada makhluk siapapun yang dapat menandingi keperkasaannya Allah. Tuh. Yang berikutnya, hikmah yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu itu adalah ya kita semakin memperkuat iman kita kepada Allah. Oke, lanjut ke Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum ini mandiri. Nah, bukan bank mandiri ya, tapi maha mandiri. Artinya Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan holo, bantuan, sandaran dalam mengatur ya peredaran bumi, menata matahari, memposisikan bulan, bumi ini biar tetap stabil, planet-planet biar tidak tabrakan. Itu semuanya diatur sendiri oleh Allah yang biasa kita sebut sebagai sunatullah. Nah, jadi Allah mengatur jagat raya ini itu tidak butuh bantuan makhluk, tidak butuh bantuan orang lain. Dia Allah melakukannya secara mandiri, secara sendiri. Nah, nih seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 255, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus untuk mengurus makhluk. Jelas ya Allah. Nah,
Bagaimana kita bisa meneladani sifat al-qawiyyu, atau apa saja yang bisa kita kerjakan setelah kita mengetahui al-qawiyyu? Ya, kita belajar mandiri. Mandiri itu berarti ya bisa mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ini bukan berarti terus kita semuanya kita lakukan sendiri, tidak. Tetapi kita melatih diri kita sendiri untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, mengurus minimal diri kita sendiri. Contohnya ya seperti merapikan tempat tidur. Ya, awake dhewe regeti dhewe ketika tidur, ya bangun tidur harus kita bersihkan. Menyiapkan seragam sekolah secara sendiri, gak usah ngenteni orang tua, dicuci dhewe wong sing ngregeti ya awake dhewe, ya ta? Mengembalikan handuk pada tempat kamar mandi, seperti itu. Itu hal-hal sepele yang sebenarnya ketika kita bisa melaksanakan secara mandiri, secara sendiri, itu kita sudah meneladani sifat Allah al-asmaul husna al-qayyum, ya. Kita belajar tanpa diobrak-obrak orang tua, tanpa disuruh guru, kita mengerjakan tugas dengan sendiri tanpa menyontek dan seterusnya. Itu asmaul husna al-qayyum. Kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama adalah memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Sama ya, seluruh Asmaul Husna itu intinya hikmahnya adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua itu meyakini bahwa Allah memang zat yang mampu berdiri sendiri, ya, tanpa butuh bantuan siapapun. Nah, itu hikmahnya. Oke, tadi kita sudah belajar Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Allah yang maha perkasa, kemudian Al-Qayyum, Allah yang maha mandiri. Oke, nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa dilanjut pada chat di bawah ya, di grup WA, silahkan ditanyakan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian yang terakhir itu silahkan nanti dikerjakan penilaian hariannya. Yang mana Pak? Penilaian hariannya itu ada di penilaian harian soal pilihan ganda 2. Nah, jadi cukup soal pilihan ganda saja, silahkan dikerjakan. Passwordnya ya, itu adalah Vita. V besar, E kecil, T kecil, A kecil. Nah, ini sebenarnya hanya untuk melatih, ya hanya untuk latihan lah, untuk latihan mengingat-ingat materi pelajaran. Makanya saya pilih yang pilihan ganda. Semuanya sudah ada di bacaan, nanti bisa membaca di LKS juga. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga apa yang kita peroleh pada hari ini itu membawa manfaat, membawa hikmah, membawa berkah, ya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.